Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Ramadhani dengan NIM 2411101151. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikir pendidik Islam. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pemikiran pendidikan Islam. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan membawakan tokoh pemikir pendidik Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, alangkah baiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu melalui biografi beliau. Jadi, saya akan membacakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Silsilah nasab ayahnya bersambung ke tokoh Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim dalam urutan ke-12, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dan dilahirkan dari keluarga yang terpandang dan taat beragama dan juga terkenal di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Lalu, riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, semenjak kecil beliau mengawali pendidikannya dengan belajar Al-Quran dari ayahnya. Di saat beliau kecil, terkenal sebagai orang yang pintar, rajin, jujur, dan suka menolong. Setelah tamat, beliau meneruskan pendidikannya dengan belajar berbagai konsentrasi keilmuan kepada beberapa orang kiai, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Walaupun beliau belajar banyak di bidang ilmu, beliau sangat tertarik pada ilmu falak dan mempelajarinya lebih dalam. Pengalaman juga beliau dapatkan selama menunaikan ibadah haji pada tahun 1889 dan 1903. Saat berhaji, beliau belajar fikih kepada Syekh Salaf Bafadal, Syekh Said Yamani, serta Syekh Said Babushel. Belajar ilmu hadis pada Mufti Sya'i dan belajar ilmu qiraat pada Syekh Ali Misri Makkah. Selanjutnya, kita masuk kepada pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Kiai Haji Ahmad sendiri, upaya untuk mencapai tujuan ini membutuhkan proses pendidikan yang bersifat integral. Artinya, peserta didik harus mempunyai kecerdasan yaitu intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan calon ulama yang berintelektual. Melalui pengetahuan umum, peserta didik akan mengenal kehidupan yang bersosial, budaya, dan ekonomi, serta mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, karena Al-Quran dan Sunnah tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, selanjutnya, menurut beliau, ada juga kebebasan untuk berpikir. Penyebab utama kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh pola pikir yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam tertinggal jauh dengan umat yang lain. Oleh karena itu, kebebasan berpikirlah yang menjadikan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi manusia menuju kepada kebebasan berpikir memang berarti progresif dan dinamis. Akan tetapi, kebebasan itu seharusnya bersifat relatif, terikat oleh ruang dan waktu, karena yang modern secara mutlak hanyalah Allah dan tetap berdasarkan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Pada tahun 1918, di sekolah Muhammadiyah yaitu Mulomed de Quran Ahmad Dahlan memasukkan pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang wajib, yang bertujuan peserta didik mampu untuk memahami arti dan makna Al-Quran dan hadis secara ilmiah, sehingga peserta didik itu sendiri tidak hanya sekedar ikut dan terhanyut
pada pendapat orang lain. Dengan demikian, para peserta didik diharapkan mampu memperoleh kemampuan untuk memahami maksud dan arti Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya, yang terakhir itu pembentukan karakter. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan zaman. Pendidikan juga tidak cukup hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi pembentukan karakter sangat penting pada peserta didik di kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, setiap manusia wajib mengamalkan ilmunya. Ilmu dan amal adalah dasar dari pendidikan pembentukan karakter yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebelum menutup video pembelajaran mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, di sini saya akan menampilkan salah satu karya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kitab Fikih Muhammadiyah. Nah, itu tadi video penjelasan singkat mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari biografi beliau, pemikiran-pemikiran beliau, dan juga karya beliau. Sampai sini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.